Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nama yang tadinya cuma lewat di kepala. Bismillah, ini langkah awal kita, Mumtaz. Jujur aja, saya masih berasa mimpi bisa berdiri di gedung semegah ini. Saya juga, Bram. Entah mimpi apa saya semalam. Kemarin, saya hanya bisa melihat gedung-gedung tinggi ini dari kejauhan. Dari bawah, dari luar pagar. Tapi sekarang saya jadi salah satu penghuni dari gedung ini. Rasanya saya kayak nyasar. يسري في روحي ألف شهور أما يجري وحولي يدور أترى ظلام الليل سيطغى أم يشرق بالأمل النور رسول رحمة لو أنك فينا انزاه غمام عجاب جئتك أشكو وكلي ثقة من يطرق بابك مجبور. Gue tuh sebel banget sama tugasnya Serbrai itu. Akhirnya gue kebut semalam, biar pusingnya semalam doang. Iya lagi, gue juga. Sebenarnya apa sih maunya Serbrayan? Kayak perasaan tuh tugas kita salah mulu dari dulu. Ya Tuhan yang tahu. BTW, lu tau gak, Cer? Kalau si Humaira tuh lagi deket sama si Aizan. Serius lu, anjir. Si anjir. Gak kuat gue liatnya. Gila banget. Lihat deh, si Hafiz sekarang udah berani banget ngebuat kekacauan di bumi. Najis anjing. Najis banget anjir, munafik. Kayak lo mikir gak sih? Ini awalnya tuh dia tuh so suci, tapi sekarang jadi kayak udah kayak berandal. Gak habis pikir gue. Emang rasanya pengen gue tusuk tuh mulutnya pakai kobaran api. Hafizah berandal. Terkadang Tuhan bisa membawa manusia ke tempat yang bahkan
ia tak pernah bayangkan. Tuhan memilih manusia-manusia untuk masuk ke dalam pusaran ilmu. Untuk dibentuk, ditempa, lalu dilebur perlahan jadi insan kami. Justru itu, Bram. Itu yang saya takutkan. Takut kenapa, Taj? Saya juga bertanya-tanya ke diri sendiri. Inikah cara Tuhan menguji hambanya dengan cara yang terlalu berat? Saya juga gak ngerti kenapa orang bodoh seperti saya bisa berada di tempat manusia-manusia yang pikirannya seperti hasil perenungan ribuan tahun. Saya ngerasa kayak penyusup, kayak orang yang salah pintu. Kadang rasanya saya tuh seperti penghuni neraka yang tiba-tiba berdiri di tengah surga. Semua terlihat suci, teratur, dan bercahaya. Sementara saya masih membawa kotoran yang ada dari diri saya. Mumtaz, surga itu bukan museum orang sempurna. Kalau yang boleh masuk hanya orang yang sudah selesai, maka nggak ada ruang bagi orang yang berproses. Ilmu juga begitu. Ia bukan milik mereka yang merasa pantas, tapi milik mereka yang cukup rendah hati dalam belajar. آنني حبي بيعتبر المجد دروب أهد بالا آثار الناس. Kamu menyebut dirimu bodoh, tapi orang bodoh tidak pernah gelisah atas kebodohannya. Orang bodoh selalu merasa sudah cukup. Kegelisahanmu itu bukan tanda kamu salah tempat, tapi itu tanda bahwa kamu sadar. Mungkin kamu merasa tidak layak berdiri di sini karena kamu mengacu pada standar kelayakan manusia. Tapi Tuhan ingin menunjukkan satu hal, bahwa ilmu bukan diwariskan pada orang yang kuat, tapi diwariskan kepada orang yang siap ditempa. Dan jangan takut merasa gelap di antara mereka yang nampak bercahaya. Kadang yang paling lama berada dalam gelaplah mereka yang mengerti arti cahaya. Kalau ingin ujian, jangan mengukurnya hari ini. Tuhan tidak pernah salah menempatkan hambanya yang keliru. Tapi bagaimana
kita memandang diri kita sendiri. Kalian tuh gimana sih jadi PIC? This is unacceptable. Ini tuh nggak bener banget, tau nggak? I've explained it over and over, but you two cannot catch my meaning. Oh God. Sorry Zal, tapi bukannya kemarin kita disuruh untuk nyusun abstraknya dulu yang sesuai dengan outline. Iya, Sir. Soalnya waktu itu Sir hanya memberikan instruksi demikian pada kami. Kami juga udah berusaha sesuai arahan, bukan mengarang sendiri kok. Shut up. I want to hear your voice. This is not debate. Bahkan kami diarahkan untuk pakai ChatGPT sebagai starting point. Kalian pikir academic writing tuh hanya kita gunakan mesin atau tools gitu? Atau cuma buat template doang? No! Big no! This is about thinking process. Ini tuh bukan hanya mesin yang menjawab, bukan. Kami tidak bermaksud untuk menggantikan proses berpikir, Sir. Kami hanya... Enough. Oke? Kalau gini terus, mending kasih obatin aja deh. This is just wasting my time. Do you hear me? This is just wasting my time. Nih ya, kalian berdua sebagai PIC harusnya itu jadi contoh buat orang lain. But what I see, confusion, no leadership, clarity. What is that? Come on. Ini ya, abstrak yang kalian berdua kirim is no soul, no academic stance. Saya tuh heran gitu, kok kalian bisa gitu buat abstrak tuh kayak gitu kan? Nih ya, kalau kalian berdua mau nih ya, selamat di dunia akademik, di dunia kampus, jangan berlindung di balik kata kalau kalian tuh setengah paham atau paham itu cuma setengah sedikit gitu. Itu nggak bisa. Oke. Saya kasih kalian waktu 1 minggu to revise everything. Do you hear me? Revise everything. Tapi kalau nanti hasilnya masih sama seperti ini, reconsider your positions, you too, as PIC. Do you hear me?